Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan analisis komprehensif dari PT Gudang Garam dan juga PT Wismilak. Oke. Untuk anggota kelompoknya ada Dina dengan NIM akhir 1035, ada Najma dengan NIM akhir 1085, ada Nadia dengan NIM akhir 1088, ada Azara Najwa dengan NIM akhir 1142, dan saya sendiri Yulia Arum dengan NIM akhir 1145. Untuk horizontal common size dari PT Wismilak Indik Makmur. Jadi untuk jumlah aset PT Wismilak ini terus meningkat signifikan dari 2018 hingga 2023 yang mencapai 115,15% pada 2023, di mana ini merupakan presentasi tertinggi dalam 6 tahun terakhir, di mana dalam hal aset lancar, proporsi terhadap total aset itu cenderung meningkat, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin mengandalkan aset likuid untuk membiayai operasinya dan memiliki likuiditas yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, untuk proporsi aset tetapnya itu mengalami penurunan signifikan terutama pada tahun 2022 yang mengindikasikan bahwa perusahaan itu mungkin mengurangi investasi dalam aset tetap. Oke, oke. Untuk liabilitas dan ekuitasnya, di mana liabilitas perusahaan itu terus meningkat sepanjang periode di mana terjadi lonjakan terbesar, uh, yaitu sebesar 64,81% pada tahun 2020, yang menunjukkan kemungkinan peningkatan utang, di mana di sisi ekuitas sendiri menunjukkan pertumbuhan konsisten yang mencapai 45,58% pada 2023. Hal ini mencerminkan bahwa kekuatan modal dan peningkatan nilai pemegang saham dari perusahaan Wismilak ini cukup signifikan. Nah, secara keseluruhan, PT Wismilak ini berhasil memperkuat struktur modalnya dan meningkatkan aset meskipun terjadi peningkatan liabilitas yang perlu dikelola secara hati-hati. Oke, untuk horizontal common size dari income statement-nya, eh, berdasarkan analisis horizontalnya, di mana eh, terjadi peningkatan signifikan di mana penjualan neto itu menunjukkan tren peningkatan konsisten dengan kenaikan signifikan pada 2023 yang mencapai 346,86%. Nah, meskipun penjualan terus meningkat, namun beban pokok itu juga meningkat mencapai 371,75% pada 2023, yang mana mengurangi margin laba bruto yang pada 2023 mencapai 292,54%. Nah, untuk beban usaha sendiri menunjukkan fluktuasi dengan lonjakan tertinggi pada 2020 mencapai 641,52%. Nah, meskipun demikian, laba usaha itu juga meningkat secara signifikan mencapai 1.179,34% pada 2023, meskipun tidak konsisten sepanjang periode. Nah, laba bersihnya itu juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan paling signifikan pada 2023 yang mencapai 967,35%. Nah, jadi meskipun ada peningkatan beban pokok penjualan dan beban usaha, pengelolaan yang efektif itu memungkinkan Wismilak untuk memaksimalkan laba usaha dan laba bersih yang mencerminkan pertumbuhan yang kuat dalam periode tersebut. Kemudian untuk vertical common size dari Wismilak di sisi neraca, eh, tercatat bahwa terdapat perubahan signifikan dalam struktur aset dan liabilitasnya selama periode 2018 hingga 2023, di mana aset lancar perusahaan itu meningkat secara signifikan dari 70,80% menjadi 85,98%, yang menunjukkan peningkatan likuiditas sebesar 15,18%. Nah, di sisi lain, aset tidak lancar itu mengalami penurunan yang sama besar, yaitu dari 29,20% menjadi 14,2%, yang mencerminkan terdapat penurunan investasi jangka panjang atau penyusutan aset tetap. Nah, untuk di sisi liabilitas lancarnya, yaitu meningkat tajam, di mana terjadi perubahan dari 11,96% menjadi 27,88%, atau naik sebesar 15,92%. Yang mana hal ini tuh menandakan dapat pertambahan kewajiban jangka pendek. Nah, sementara itu, liabilitas tidak lancarnya itu turun drastis dari 7,98% menjadi hanya 0,40%, yang mengindikasikan pengurangan besar dalam utang jangka panjang. Nah, meski ekuitas perusahaan tetap dominan, namun proporsinya itu sedikit menurun dari 80,06% menjadi 71,72%, dengan penurunan sebesar 8,34%. Nah, secara keseluruhan, perusahaan itu tampaknya semakin fokus pada penguatan likuiditas
dan pengurangan beban utang jangka panjang. Nah, meskipun dihadapkan pada peningkatan kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk vertical common size dari income statement-nya, di mana analisis vertikal ini menunjukkan bahwa proporsi beban pokok penjualan PT Wismilak Inti Makmur ini meningkat dari 68,58% pada 2018 menjadi 73,50% pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya kenaikan biaya produksi dan potensi penurunan laba bruto. Nah, laba bruto ini turun dari 31,42% pada 2019 menjadi 26,50% pada tahun 2023, di mana seiring dengan peningkatan beban pokok penjualan yang lebih cepat daripada peningkatan penjualan. Nah, untuk beban usaha sendiri itu menunjukkan penurunan signifikan dari 27,70% pada tahun 2018 menjadi 13,87% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya efisiensi operasional yang lebih baik. Nah, akibatnya laba usaha itu meningkat dari 3,71% pada tahun 2018 menjadi 12,63% pada tahun 2023, yang mengimbangi penurunan laba bruto. Nah, untuk total laba tahun berjalan itu juga naik dari 3,24% pada tahun 2018 menjadi 10,15% pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya peningkatan profitabilitas. Nah, untuk laba sebelum beban pajak, penghasilan meningkat dari 5,03% pada tahun 2018 menjadi 13,02% pada tahun 2023. Nah, berkat adanya peningkatan laba usaha dan pendapatan lain-lain, secara keseluruhan peningkatan laba bersih itu didorong oleh adanya efisiensi dalam pengelolaan beban usaha dan pertumbuhan laba usaha, meskipun kenaikan beban pokok penjualan sempat menekan margin laba bruto. Nah, secara keseluruhan, PT Wismilak Inti Makmur ini menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dengan peningkatan laba usaha dan laba bersih yang signifikan serta pengelolaan efisien terhadap beban usahanya. Sebaliknya, kalau PT Gudang Garam itu mengalami tantangan dalam mempertahankan profitabilitas yang kuat di tengah fluktuasi biaya dan pendapatan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada liquidity ratio. Boleh next. Oke, jadi di liquidity ratio ini kita akan membahas satu persatu, yaitu ada current ratio, quick ratio, cash ratio, dan juga ada net working capital ratio. Nah, di sini ada perbandingan antara liquidity ratio dari PT Wismilak, Inti Makmur, dan juga PT Gudang Garam. Boleh next? Oke, di sini yang pertama ada current ratio, yang di sebelah kiri ada dari PT Wismilak, sedangkan yang sebelah kanan ada dari PT Gudang Garam. Nah, yang dari PT Wismilak uh, menunjukkan bahwa analisis rasio lancarnya atau current ratio dari tahun 2018 hingga 2023. Nah, rasio ini itu mengukur perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar mereka. Nah, analisisnya dari diagram ini adalah pada tahun 2018 sampai 2020, current ratio yang dimiliki perusahaan mengalami kenaikan dari 591,85% pada tahun 2018 menjadi 602,39% pada tahun 2019 dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan persentase 366,33%. Kenaikan ini mencerminkan bahwa perusahaan itu memiliki cukup banyak aset lancar yang bisa digunakan untuk melunasi kewajiban lancar mereka dalam jangka pendek. Artinya likuiditas perusahaan ini sangat tinggi pada periode ini sehingga kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat kuat. Setiap satu hutang lancar pada tahun 2018 dijamin oleh sekitar 5,92 aset lancar dan semakin meningkat menjadi 6,02 pada 2019, tapi menurun menjadi 3,66 pada tahun 2020. Oke, sedangkan yang pada PT Gudang Garam bisa dilihat bahwa current ratio-nya ini juga mengalami kenaikan dari 2018 sampai 2020. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin besar rasionya, berarti semakin liquid perusahaan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dalam ini artikel lancar yang dimiliki oleh Gudang Garam di tangan adalah setiap satu hutang lancar yang dijamin oleh 2058 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 naik menjadi satu hutang lancar akan dijamin oleh 2061 pada tahun 2020
naik menjadi dijamin oleh 2.912, tapi pada tahun 2021 turun menjadi dijamin oleh 2090, 2022 juga turun menjadi 1.903, dan pada tahun 2023 semakin turun menjadi 1.832. Boleh next? Quick ratio dari PT Wismilak, PT Quick ratio-nya ini berada di angka 157,37% pada tahun 2018. Nah, hal ini artinya perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kemampuan jangka pendeknya untuk setiap utang, setiap satu rupiah utang lancarnya, perusahaan memiliki aset liquid sebesar 1,57 yang dapat digunakan untuk membayar utang tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa likuiditasnya itu relatif kuat. Pada tahun 2019, quick ratio mengalami peningkatan menjadi 251,23%, yang berarti kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya meningkat pesat. Setiap satu rupiah utang lancar akan dijamin oleh 2,51 dari aset yang sangat liquid, yang menunjukkan kondisi keuangan yang sangat sehat. Nah, tapi pada tahun 2023, quick ratio-nya ini mengalami penurunan signifikan menjadi 84,05%, yang artinya perusahaan ini hanya memiliki sekitar 0,84 dari aset yang liquid untuk setiap satu rupiah hutang lancarnya. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mulai menghadapi potensi masalah cukup kuat dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya, yang mengakibatkan uh, perusahaan Wismilak ini memerlukan perhatian lebih dalam memanajemen atau meningkatkan likuiditasnya ke depannya. Sedangkan dari PT Gudang Garam, pada tahun 2018, persentasenya adalah 30,56%, yang artinya perusahaan ini memiliki kemampuan untuk membayar utang jangka pendeknya sebesar 30,56% menggunakan aset yang liquidnya. Quick ratio-nya ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditasnya sedang dan perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Setiap satu rupiah utang lancarnya, maka akan dijamin oleh aktiva lancarnya sebesar 0,30 atau 0,30 kali dari utang lancarnya. Sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 36,56%, artinya setiap satu rupiah utang lancarnya akan dijamin oleh aktiva sebesar 0,36 atau 0,36 kali dari utang lancarnya. Tapi pada tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 25,83%, yang artinya utang lancar Rp1 hanya akan dijamin oleh aktiva sangat lancar sebesar 0,25 atau 0,25 kali dari utang lancarnya. Tapi secara umum, rasio dari gudang garam ini tuh bukan angka yang ideal, tapi nggak terlalu rendah juga. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh tetap perlu meningkatkan posisi likuiditasnya untuk memastikan kemampuan kewajiban bayar jangka pendeknya. Boleh next? Oke, yang selanjutnya ada cash ratio. Pada tahun 2019 dari PT Wismilak itu berada di angka 168,33%, yang artinya kondisi likuiditasnya ini sangat kuat, dan perusahaan ini memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk menutupi 1,68 kali kewajiban lancarnya. Nah, tapi pada tahun 2020, cash ratio-nya itu menurun menjadi 122,11%. Meskipun terjadi penurunan, perusahaan ini masih memiliki cadangan kas yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, yaitu 1,22 kali dari kewajiban lancarnya. Nah, pada 2023, cash ratio ini juga mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 38,91%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin telah mengalami tekanan keuangan atau menggunakan kas yang signifikan selama tahun tersebut, yang mengakibatkan penurunan kas yang drastis, dan ini menyebabkan perusahaan itu hanya memiliki 0,39 kas untuk setiap satu rupiah kewajiban lancar mereka, yang menandakan rasio likuiditasnya jadi lebih tinggi penurunannya, dan hal ini mungkin menjadi peringatan untuk perusahaan untuk mempertimbangkan dalam mengoptimalisasikan uh, aktiva lancar mereka. Sedangkan dari gudang garam itu menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan ya, dengan puncaknya pada tahun 2020 yaitu 28,07%, dan setelah itu rasionya kembali ke level yang stabil, tapi masih menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelum tahun 2020. Ya, boleh next.
Selanjutnya ada net working capital ratio dari PT Wismilak pada tahun 2019. Modal kerja bersih perusahaannya itu tercatat sebanyak 790 triliun 986 miliar 221 juta 352 ribu. Nah, angka ini tuh menunjukkan kondisi likuiditas yang memadai di mana perusahaan itu memiliki dana yang cukup untuk mendanai operasional sehari-hari dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2023, modal kerja perusahaan ini meningkat luar biasa menjadi triliun 466 miliar 400 juta 255.982 rupiah, yang mana peningkatan signifikan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai kondisi keuangan yang sangat solid. Nah, sedangkan dari PT Gudang Garam sendiri, modal kerja bersih perusahaan itu menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2020, yaitu 32 miliar 527 juta 937 ribu, yang kemudian menurun tahun-tahun berikutnya. Walaupun modal kerja bersihnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum 2020, itu penurunan ini yang terjadi setelah tahun 2020 menunjukkan bahwa perusahaan mungkin telah menyesuaikan strategi keuangan dan likuidasinya setelah periode ketidakpastian. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai activity ratio. Nah, jadi untuk inventory turnover ratio-nya itu di sisi gudang garam, selama 6 tahun terakhir PT Gudang Garam itu menunjukkan fluktuasi dalam rasio perputaran persediaan, di mana pada tahun 2018 rasio perputaran persediaan ini adalah sebesar 1,99 kali per tahun yang meningkat menjadi 2,43 kali pada tahun 2020. Namun sejak tahun 2021 rasio ini tuh mengalami penurunan meskipun tetap berada di angka yang relatif stabil antara 2,24 hingga 2,38 kali per tahun. Nah, peningkatan perputaran persediaan pada tahun-tahun awal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu mengelola persediaan dengan efisien sehingga memaksimalkan penjualan. Namun, penurunan rasio pada tahun-tahun berikutnya mungkin menunjukkan adanya perlambatan dalam efisiensi pengelolaan persediaan, atau mungkin perusahaan itu melakukan perubahan dalam strategi penjualan atau kondisi pasar. Nah, untuk uh, Bismillah, di mana perputaran persediaan ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan konsisten dari 1,48 kali pada tahun 2018 hingga pada puncaknya pada tahun 2022 sebesar 3,18 kali. Nah, namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 22 kali yang mengindikasikan adanya potensi penumpukan persediaan atau penurunan efisiensi penjualan. Oke, next. Nah, untuk perputaran piutangnya, rasionya untuk gudang garam menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengubah piutang menjadi kas, di mana rasio ini meningkat secara konsisten dari 55,4 kali pada tahun 2018 menjadi 60 kali pada tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa gudang garam itu semakin efisien dalam mengolah piutangnya dan mempercepat konversi piutang menjadi kas. Nah, meskipun ada fluktuasi pada beberapa tahun, tren peningkatan yang berkelanjutan ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan yang cepat dikonversi menjadi kas yang mendukung likuiditas dan efisiensi operasional perusahaan. Nah, untuk Wismilak sendiri uh, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2023, di mana rasio perputaran piutang ini naik dari 66,39 kali pada tahun 2018 menjadi 105,9 kali pada tahun 2023. Nah, peningkatan ini tuh mencerminkan kemampuan Wismilak yang semakin baik dalam mengumpulkan piutang yang mempercepat konversi piutang menjadi kas. Nah, dengan rasio terus meningkat, Wismilak ini mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan piutang yang mendukung likuiditas perusahaan. Baik, selanjutnya ada working capital turnover ratio, yang mana di sini working capital turnover ratio ini adalah rasio yang mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar serta menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja.
Oke, sekarang kita lihat untuk working capital turnover ratio-nya milik gudang garam yang kiri ya teman-teman. Yang mana di situ menunjukkan bahwa pada 2018 dan 2019 itu cenderung stabil. Ya walaupun ada penurunan, tapi itu hanya sedikit. Namun adanya penurunan yang cukup drastis pada 2020 dan 2021 yang semakin menurun. Kemudian disusul pada 2 tahun terakhir yakni 2022 dan 2023 yang mengalami kenaikan dan pada 2 tahun tersebut itu cenderung stabil. Yang mana kita lihat bahwa uh, secara keseluruhan ini working capital turnover ratio ini memang menunjukkan tren pemulihan yang stabil setelah terdapat penurunan pada 2020 dan 2021. Sehingga pada tahun 2022 dan 2023 kita lihat naik dan cukup stabil, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu berada pada posisi yang kuat dalam hal efisiensi modal kerja. Yang mana di sini dapat mencerminkan peningkatan kinerja operasional. Kemudian rasio yang lebih tinggi berarti bahwa modal kerja yang digunakan itu lebih efektif untuk menghasilkan pendapatan. Baik, selanjutnya ada working capital turnover ratio miliknya PT Wismilak ya teman-teman, itu yang kanan. Nah, di sini kita lihat bahwa rasio working capital turnover ini dia menunjukkan peningkatan yang stabil dari 2018 sampai 2023 ya, walaupun ada sempat turun di 2019 ya teman-teman, tapi selanjutnya itu mengalami kenaikan yang cukup stabil. Yang mana di sini peningkatan ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan model kerjanya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, jika dibandingkan dengan 2018 yang memiliki rasio 1,90 dan 2019 yang istilahnya memiliki rasio pada 1,76, Bismillah ini telah mengalami perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan modal kerja dengan terdapatnya peningkatan yang konsisten sampai tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan modal kerja untuk mendukung operasional bisnis dan pertumbuhan pendapatan. Oke, next. Langsung saja ke fixed asset turnover ratio, yang mana fixed asset turnover ratio ini menunjukkan kemampuan aktivitas tetap untuk menghasilkan penjualan yang menunjukkan aktiva yang ditunjukkan oleh jumlah hasil penjualan per rupiah aktiva tetap. Kita lihat bahwa rasio perputaran aktiva pada 2018 adalah 4,205, kemudian bahwa itu menunjukkan bahwa setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan penjualan sebanyak 4.205, atau dengan kata lain penjualan yang terjadi sebesar 4.205 kali total aktiva tetap. Kemudian disusul pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan menjadi 4,355, yang menunjukkan bahwa setiap Rp1 aktiva tetap terjadi penjualan sebesar 4.355 kali total aktiva tetap. Dan selanjutnya ya teman-teman sama. Oke, next kita ke fixed asset turnover ratio dari PT Wismilak ya teman-teman. Untuk diagramnya yang kanan, kalau kita lihat dari diagram tersebut, dia tuh mengalami peningkatan yang signifikan dari 2018 sampai 2023. Dari yang awalnya yang rasionya itu berada di angka 4,39, dia naik secara drastis, bertahap ya, tapi teman-teman dari tahun ke tahun itu menjadi 17,75 pada tahun 2023. Yang mana kita lihat bahwa kenaikan ini menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan, di mana setiap Rp1 aktiva tetap mampu menghasilkan penjualan lebih tinggi. Secara keseluruhan, PT Wismilak ini berhasil meningkatkan penggunaan aktiva tetap secara efisien, terutama dalam 2 tahun terakhir, yang mana ini dapat mencerminkan perbaikan besar dalam operasional perusahaan. Oke, next kita ke total asset turnover ratio. Kita lihat yang pertama adalah yang gudang garam, yakni yang kiri, bahwa kita lihat pada tahun 2018 perputaran total aktiva entitas gudang garam adalah sebesar 1,39 kali, yang mana hal ini menunjukkan bahwa dari setiap Rp1 aktiva yang dimiliki oleh gudang garam dapat menghasilkan sekitar Rp1,39 penjualan. Dan diikuti oleh tahun-tahun selanjutnya sama untuk ininya ya teman-teman pengertiannya. Nah, kita lihat juga grafiknya itu cenderung stabil naik turunnya ya teman-teman. Kadang mengalami kenaikan, kadang mengalami penurunan. Nah,
Penurunan ini yang terjadi bisa disebabkan oleh penurunan kas dan secara kas, pajak serta aktiva lancar lainnya. Kemudian, untuk kenaikan kas dan aktiva lancar lainnya itu dapat menyebabkan naiknya total asset turnover ratio, seperti itu. Next, kita ke total asset turnover ratio dari PT Wismilak ya teman-teman, yang mana rasio total asset turnover dari PT Wismilak ini dari 2018 hingga 2018 sampai 2023 itu menunjukkan peningkatan bertahap dalam efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan. Pada tahun 2018 rasionya berada di angka 1,12, kemudian turun sedikit di 2019 menjadi 1,07 yang mencerminkan efisiensi yang menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun selanjutnya yakni 2020 terjadi peningkatan yang terus berlanjut hingga 2023 yakni menjadi angka 1,89 yang ini menandakan perbaikan dalam penggunaan aset. Nah, secara keseluruhan PT Wismilak ini dapat dikatakan berhasil meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan penjualan dari aset, terutama dalam 2 tahun terakhir. Kemungkinan karena perbaikan manajemen aset dan pemanfaatan sumber daya yang diolah secara lebih baik seperti itu. Nah, untuk yang pertama yaitu pada debt to equity ratio, untuk perusahaan gudang garam rasionya pada tahun 2020 menunjukkan penurunan secara signifikan menjadi 33,61% yang menunjukkan perusahaan mengurangi ketergantungannya pada utang pada tahun tersebut. Namun, pada tahun-tahun lainnya rasio tersebut berada di kisaran 51% hingga 54%, yang mencerminkan ketergantungan yang cukup stabil terhadap utang untuk membiayai aset perusahaan. Dan untuk perusahaan Wismilak, secara keseluruhan meskipun rasio perusahaan telah menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2023, namun rasio ini tetap berada dalam kisaran yang rendah. Peningkatan bertahap dalam penggunaan utang masih terkendali. Namun perusahaan harus tetap mewaspadai terhadap potensi risiko keuangan di masa yang akan mendatang jika tren peningkatan utang tersebut terus berlanjut. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu debt ratio. Untuk perusahaan gudang garam, menunjukkan stabilitas dalam struktur utangnya dengan rasio berkisar antara 34% hingga 35% dari tahun 2018 hingga tahun 2023, kecuali pada tahun 2020 yang menurun menjadi 25,15%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan gudang garam secara konsisten mempertahankan proporsi utangnya dalam batas yang cukup aman. Penurunan yang tajam pada tahun 2020 mungkin mencerminkan upaya perusahaan untuk mengurangi resiko keuangan atau adanya pelunasan utang besar. Dan untuk perusahaan Wismilak, secara keseluruhan debt ratio perusahaan dari tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif, namun cenderung rendah. Di mana fluktuasi ini mungkin mencerminkan penyesuaian strategi pembiayaan perusahaan. Namun secara keseluruhan perusahaan tetap dalam posisi keuangan yang aman dengan risiko yang relatif rendah. Next. Dan selanjutnya untuk equity rasionya, perusahaan gudang garam menunjukkan angka yang konsisten di atas 64%, kecuali pada tahun 2020, di mana rasio ini naik menjadi 74,85%, yang mana menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang kuat, dengan lebih dari 60% asetnya didukung oleh ekuitas. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan utang untuk membeli aset, yang merupakan indikator keuangan yang positif. Dan untuk perusahaan Wismilak, secara keseluruhan equity rasionya dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan bahwa perusahaan sangat mengandalkan ekuitas untuk membiayai asetnya, dengan hanya sebagian kecil yang dibiayai oleh utang. Walaupun terjadi penurunan dalam ini selama beberapa tahun terakhir, namun perusahaan tetap memiliki basis modal yang kuat dan resiko keuangan yang terkendali. Next. Baik, selanjutnya di sini ada profitability ratio. Mungkin bisa di next.
Baik, di sini ada dua grafik ya teman-teman, yaitu ada gudang garam dan juga Wismilak. Yang pertama dari gross profit marginnya untuk gudang garam sendiri. Jadi PT Gudang Garam ini cenderung stabil dan tinggi dengan sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 87,73% dan 91,10% pada tahun 2022. Dan margin tinggi ini menunjukkan bahwa PT Gudang Garam ini memiliki kendali yang baik atas biaya produksinya sehingga mampu mempertahankan presentase laba kotor yang besar dari total pendapatan. Dan untuk PT Wismilak, rasio ini tuh cukup stabil dari rentang 2018 hingga tahun 2020. Namun terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 hingga 2023, di mana rasio ini tuh naik dari 76,17% pada tahun 2021 menjadi 71,5% pada tahun 2023. Nah, kenaikan ini mengindikasikan bahwa Wismilak ini mampu meningkatkan laba kotor meskipun menghadapi berbagai tantangan eksternal. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ini kita lihat dari segi net profit margin untuk gudang garam. Nah, PT Gudang Garam ini menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan sedikit pemulihan di tahun 2023 menjadi 4,48%. Penurunan yang drastis dari 9,84% pada tahun 2019 menjadi 2,23% pada tahun 2022 mengindikasikan adanya peningkatan biaya atau penurunan pendapatan yang mempengaruhi profitabilitas bersih perusahaan. Meskipun ada perbaikan di tahun 2023, margin ini tuh masih lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dan menunjukkan tantangan dalam mengendalikan biaya atau mempertahankan pendapatan bersih. Sedangkan untuk net profit margin untuk PT Wismilak di sini kinerja keuangan berdasarkan rasio net profit margin selama 6 tahun terakhir ini menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2023, PT Wismilak itu mencatat net profit margin sebesar 10,15% yang merupakan pencapaian tertinggi dalam periode yang diamati dan ini menandakan bahwa perusahaan itu berhasil meningkatkan profitabilitas secara signifikan dibandingkan tahun 2022 ketika NPM hanya berada di angka 6,74%. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya di sini ada yang namanya return on asset atau ROA. Jadi untuk dimulai dari PT Gudang Garam di sini itu mengalami penurunan yang tajam ya teman-teman dari 13,83% pada tahun 2019 menjadi 3,14% pada tahun 2022. Kemudian sedikit meningkat menjadi 5,76% pada tahun 2023. Nah, penurunan ini tuh mencerminkan bahwa perusahaan itu menjadi kurang efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Meskipun ada perbaikan pada tahun 2023, angka ini tuh masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset perusahaan ini masih perlu ditingkatkan. Sedangkan secara keseluruhan untuk PT Wismilak ini dalam 6 tahun terakhir itu menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten, terutama setelah periode penurunan pada tahun 2019. Peningkatan signifikan pada return on asset pada 2023 ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengoptimalkan asetnya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Namun, fluktuasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perusahaan itu juga perlu memantau dan meningkatkan strategi pengelolaan aset agar tetap mempertahankan efisiensi masa yang akan datang. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya return on equity. Yang pertama itu dimulai dari PT Gudang Garam. Di sini dia itu menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 21,36% dari tahun 2019 menjadi 4,80% pada tahun 2022. Kemudian meningkat menjadi 8,75% dari pada tahun 2023. Nah, penurunan yang tajam ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu kurang efektif dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun juga di sini ada peningkatan pada tahun 2023, ini juga masih jauh dan rendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan ini menandakan bahwa perusahaan itu masih perlu meningkatkan pengelolaan ekuitas untuk meningkatkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham. Baik, selanjutnya di sini ada return on equity. Di sini ada dua perusahaan juga, ada Gudang Garam dan Wismilak. Di sini yang pertama itu di sebelah kiri ada PT Gudang Garam. Di sini PT Gudang Garam itu menunjukkan penurunan yang signifikan dari 21,36% pada tahun 2019 menjadi 4,80% pada
tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 8,75% pada tahun 2023. Nah, penurunan tajam ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu kurang efektif dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2023, rasio ini tuh masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini menandakan bahwa perusahaan itu perlu meningkatkan pengelolaan ekuitas untuk meningkatkan tingkat pengembalian kepada para pemegang saham. Dan yang sebelah kanan di situ ada grafik dari PT Wismilak. Yang pertama di sini kita bisa lihat ya teman-teman kalau PT Wismilak ini dari segi return on assetnya itu meningkat dari pada tahun 2022 mencatat ROE 16,63% yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun 2021 ketika ROE hanya mencapai 13,42%. Meskipun pertumbuhan dari tahun 2021 ke tahun 2022 tidak setajam yang terlihat antara 2022 dan 2023, ini tuh tetap menandakan bahwa perusahaan secara konsisten meningkatkan pengembalian bagi para pemegang saham. Terus di sini pada tahun 2018 kita juga bisa melihat kalau misalnya angka relatif ini ROE-nya itu rendah yaitu sebesar 5,9% yang lebih baik dari tahun 2019 tapi tetap di bawah angka normal bagi perusahaan yang mengincar pertumbuhan profitabilitas. Angka ini tuh juga menunjukkan bahwa periode 2018 ke 2019 PT Wismilak menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba yang memadai dari ekuitas yang ada. Jadi, secara keseluruhan, tren ROE PT Wismilak ini menunjukkan perbaikan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir dengan pencapaian puncaknya itu di tahun 2023. Dengan peningkatan ini tuh mencerminkan strategi perusahaan yang semakin efektif dalam memanfaatkan modal dari para pemegang saham untuk menghasilkan laba. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada investor analisis. Boleh next. Oke, ini ada laporannya dari investor analisisnya. Boleh next. Oke, yang pertama di sini ada price to earnings ratio. Nah, di sebelah kiri ada dari PT Wismilak, sedangkan yang di sebelah kanan ada dari PT Gudang Garam. Nah, price to earnings rasionya dari Wismilak ini menunjukkan perbandingan antara harga saham perusahaan dengan laba bersih per saham. Jadi PR rasio Wismilak ini dari 2018 hingga 2023 berkisar antara 5,09 hingga 12,78 yang relatif rendah dibandingkan dengan standar pasar, di mana nilai yang dianggap baik biasanya berkisar antara 20 hingga 25. Nilai PR rasio yang rendah ini menunjukkan bahwa saham Wismilak mungkin masih dianggap murah oleh investor, meskipun bisa juga mencerminkan adanya keraguan investor terhadap potensi pertumbuhan laba di masa depan. Nah, pada tahun 2023, PR rasionya Wismilak ini meningkat menjadi 7,44 dari 5,28 pada tahun 2022. Nah, peningkatan yang pesat ini menunjukkan bahwa investor itu mengalami peningkatan minat terhadap saham perusahaan meskipun masih dalam batas yang rendah. Sedangkan pada Gudang Garam sendiri dari tahun 2018 hingga 2023 berkisar antara 1,84 hingga 12,73. Nilai ini menunjukkan bahwa saham perusahaan ini diperdagangkan dengan rasio harga terhadap laba yang rendah dibandingkan dengan standar pasar, di mana rentang PA yang baik itu seperti tadi saya bilang yaitu di 20 hingga 25. Nah, dengan PA ratio yang rendah ini, saham Gudang Garam bisa dianggap undervalued atau menunjukkan bahwa investor semakin kurang optimis terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Namun ini juga bisa menjadi peluang bagi investor untuk mencari saham dengan valuasi yang jauh lebih murah. Next. Oke, selanjutnya di sini ada return earnings. Jadi dari PT Wismilak sendiri, yaitu return earnings ini tuh adalah persentase laba ditahan yang mencerminkan bagian laba yang tidak dibagikan sebagai dividen dan digunakan untuk investasi dalam perusahaan. Pada periode 2018 hingga 2023, Wismilak ini mempertahankan persentase laba ditahan yang cukup tinggi berkisar antara 69,84% hingga 100%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk menyimpan sebagian besar labanya untuk mendukung pertumbuhan, investasi, atau pelunasan utang. Nah, kecenderungan ini terlihat jelas pada tahun 2020
dengan laba ditahan sebesar 95,73%, namun sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 69,84%, yang menandakan bahwa perusahaan mulai lebih fokus pada pembagian dividen dibandingkan mempertahankan laba. Sedangkan pada PT Gudang Garam sendiri, return earnings-nya 2018 hingga 2023 menunjukkan perubahan kebijakan penahanan laba, yaitu pada tahun 2018 perusahaan menahan 35,81% laba bersih, meningkat menjadi 54,02% di 2019. Pada tahun 2020 persentase laba ditahan turun menjadi 34,59% dan semakin berkurang menjadi 22,71% pada tahun 2021. Puncaknya itu terjadi pada tahun 2022 di mana dividen dibagikan kepada pemegang saham. Nah, kemungkinan besar keputusan ini diambil untuk memperkuat cadangan internal guna mendukung ekspansi investasi atau menjaga stabilitas keuangannya. Oke, selanjutnya pada tahun selanjutnya adalah dividen payout ratio dari PT Wismilak sendiri. Dividen payout ratio ini mengukur persentase laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham dari 2018 hingga 2023. Nah, Wismilak ini menunjukkan fluktuasi dalam DPR-nya. Pada tahun 2018, mereka tidak membayar dividen sama sekali dengan dividen payout rasio sebesar 0%. Nah, tapi pada tahun 2020 rasio ini melonjak ya teman-teman, bisa dilihat hingga 4,26% dan terus meningkat signifikannya itu pada tahun 2023 menjadi 30,53%. Nah, kenaikan ini menunjukkan bahwa Wismilak mulai lebih aktif dalam pembagian laba kepada pemegang saham, tetapi masih dalam batas yang wajar, di mana persentase dividen yang dibayarkan tidak melebihi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaannya. Nah, sedangkan pada PT Gudang Garam sendiri, itu pada tahun ini juga menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam kebijakan dividennya, mulai dari 2018 hingga 2023, DPR pada tahun 2018 sekitar 64,19% turun menjadi 45,98% pada tahun 2019, tapi meningkat menjadi 65,41% pada tahun 2020 dan 77,23% pada tahun 2021. Nah, puncaknya ini ada pada tahun 2022 dengan DPR 83,04%. Nah, tapi pada tahun 2023, perusahaan ini menahan seluruh labanya dengan DPR 0% dan kemungkinan untuk mendukung kebutuhan internal seperti ekspansi, investasi, atau perusahaan umumnya memberikan dividen stabil hingga 2022 semua mengubah kebijakan drastis pada tahun 2023. Selanjutnya ada dividen yield. Oke, jadi dividen yield-nya pada Wismilak mengukur pengembalian dividen yang diterima oleh investor dari kepemilikan saham. Rasio ini dianggap baik jika berada di rentang 2-6% pada tahun 2018. Wismilak ini enggak membayarkan dividen, jadi mulai menunjukkan peningkatannya itu pada tahun 2020 dengan dividen yield sebesar 0,65% dan pada tahun 2023 dividen yield-nya mencapai 4,05%, yang menunjukkan bahwa perusahaan memberikan dividen yang cukup menarik bagi investor, tapi nilai ini berada dalam rentang yang sehat dan menandakan bahwa saham Wismilak memberikan pengembalian dividen yang baik. Nah, sedangkan pada PT Gudang Garam, mereka mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2023, bisa dilihat sendiri bahwa perbedaannya itu lumayan. Pada tahun 2018, yield-nya itu tercatat 3,11%, yang kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 4,92%, yang menunjukkan peningkatan imbal hasil dividen bagi pemegang saham. Tahun 2020 mencatat sedikit penurunan menjadi 6,34%, yang kembali naik menjadi 7,34% di tahun
2021 mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif, tapi pada tahun 2022 yieldnya itu turun menjadi 6,52%, yang akhirnya pada tahun 2023 yieldnya menjadi 0% karena perusahaan tidak membagikan dividen sama sekali. Boleh next. Oke, selanjutnya ada market to book value atau MB ratio. Jadi MB ratio dari PT Wismilak ini menunjukkan perbandingan antara nilai pasar saham dengan nilai bukunya. Rasionya lebih dari 1, mengindikasikan bahwa harga saham lebih tinggi dari nilai bukunya, yang bisa berarti bahwa saham tersebut dinilai terlalu mahal. Nah, pada tahun 2018 hingga 2019, rasio Wismilak itu berada pada tingkat yang rendah, masing-masing 0,29 dan 0,34, menunjukkan bahwa saham diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Tapi pada tahun 2022 hingga 2023, rasionya meningkat tajam menjadi 2,02, yang menunjukkan bahwa saham Wismilak sekarang itu diperdagangkan di atas nilai bukunya, yang mungkin mencerminkan keyakinan pasar yang lebih besar terhadap prospek perusahaan, tetapi juga mengindikasikan harga saham yang relatif mahal. Nah, sedangkan pada PT Gudang Garam, market to book value-nya itu dia mengalami tren penurunan dari 3,57 pada tahun 2018 menjadi 0,64 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa saham perusahaan diperdagangkan di bawah nilai bukunya, yang dapat menandakan bahwa saham tersebut under value di pasar. Nilai yang rendah pada tahun 2023 ini menunjukkan bahwa harga saham Gudang Garam lebih rendah daripada nilai bukunya, yang menjadi indikasi bahwa saham tersebut layak untuk dibeli bagi investor yang mencari saham yang berpotensi under available. Nah, kesimpulannya dari analisis investasi dari PT Wismilak maupun Gudang Garam adalah secara keseluruhan PT Wismilak itu menunjukkan tren yang positif dalam meningkatkan pembagian dividennya dan memiliki rasio ekuitas yang kuat, meskipun P rasio-nya rendah menunjukkan potensi under value saham, dan market to book value-nya meningkat pesat pada tahun 2023, mengidentifikasi bahwa peningkatan kepercayaan pasar terhadap perusahaan itu meningkat gitu. Terus return earning-nya juga cukup besar, itu mencerminkan bahwa strategi perusahaan terus berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang. Sedangkan dari PT Gudang Garam itu menunjukkan perubahan strategi keuangan yang signifikan dari 2018 hingga 2023. Selama periode 2018 hingga 2022, perusahaan secara konsisten membagikan dividen yang cukup besar kepada pemegang saham, tercermin dari DPR dan dividen yield yang relatif tinggi. Tapi pada tahun 2023, perusahaan mengambil keputusan strategis yang tidak membagikan dividen sama sekali, dengan DPR dan dividen yield turun menjadi 0%. Sebaliknya, seluruh laba ditahannya 100% return earnings, yang menunjukkan bahwa PT Gudang Garam mungkin sedang mempersiapkan langkah internal seperti ekspansi atau investasi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan tren ini mengindikasikan bahwa perubahan fokus dari distribusi laba ke pemegang saham ke penguatan posisi keuangan internal mereka. Next. Untuk selanjutnya yaitu analisis sumber dan penggunaan arus kas dari perusahaan Gudang Garam dan juga Wismilak. Next. Nah, berikut adalah sumber kas dari perusahaan Gudang Garam. Next. Dan selanjutnya yaitu penggunaan kas dari perusahaan Gudang Garam. Untuk analisis sumber dan penggunaan kas dari perusahaan Gudang Garam selama periode 2018 hingga 2023, terus mengalami fluktuasi arus kas dengan surplus kas pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Namun pada tahun 2021 hingga 2023, perusahaan mengalami defisit kas yang menunjukkan penggunaan kas lebih besar dibandingkan sumber kas yang diperoleh. Nah, defisit ini mengindikasikan adanya tekanan keuangan yang memerlukan perhatian, terutama terkait pengelolaan operasional, pembayaran utang, dan investasi. Untuk dapat memperbaiki kondisi ini, perusahaan Gudang Garam perlu meningkatkan efisiensi operasional, mengelola utang dengan lebih baik, dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan kas.
Jika defisit ini terus berlanjut, maka perusahaan mungkin harus mempertimbangkan untuk mencari sumber pendanaan tambahan agar keseimbangan antara sumber dan penggunaan kas dapat tercapai. Next. Nah, berikut adalah untuk sumber kas dari perusahaan Wismilak. Next. Dan selanjutnya yaitu penggunaan kas dari perusahaan Wismilak yang menunjukkan selama periode 2018 hingga 2023 perusahaan Wismilak terus mengalami defisit kas, di mana penggunaan kas selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sumber kas yang dihasilkan. Hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya tekanan keuangan yang memerlukan perhatian, terutama dalam hal pengelolaan arus kas, kewajiban utang, dan pengeluaran modal. Untuk dapat memperbaiki situasi tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan pengelolaan utang yang lebih efisien, meningkatkan efisiensi operasional, atau mencari sumber pendapatan tambahan. Karena jika pola defisit ini terus berlanjut, maka perusahaan mungkin perlu untuk mempertimbangkan mencari sumber pendanaan tambahan agar dapat menyeimbangkan antara sumber dan penggunaan kas. Oke, next kita ke direct method, yang mana direct method dalam laporan arus kas adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan menyajikan aliran kas dari aktivitas operasional secara terperinci, yang mana metode ini tuh melibatkan pengelompokan dan penjelasan setiap transaksi kas yang berasal dari operasi inti perusahaan. Analisis direct method ini memberikan wawasan yang jelas tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan, yang mana di sini memungkinkan manajemen untuk memantau kesehatan keuangan perusahaan dan membuat keputusan strategis yang tepat. Oke, next kita lihat yang gudang garam. Dia cash flow dari operating activities PT Gudang Garam menggunakan direct method dari 2018 sampai 2023 itu menunjukkan tren yang memang fluktuatif. Yang sebenarnya baik dia menggunakan indirect maupun direct itu sebenarnya hasilnya akan sama. Tapi dia tuh berbeda dalam komponen penyusunnya aja. Apa sih bedanya? Nah, kalau direct method dia itu menggunakan yang namanya memperhatikan kas uang diterima dan kas yang keluar. Nah, sedangkan kalau yang indirect method dia itu dari net income dikurangi dari beban-beban perusahaan. Oke, next Swismilak itu juga kita lihat bahwa dia itu menunjukkan tren yang fluktuatif juga. Oke. Seperti itu, langsung saja kita ke overall cash ratio. Yang mana di sini overall cash flow ratio PT Gudang Garam yang kiri ya teman-teman untuk grafiknya. Yang mana selama 6 tahun terakhir yang terbesar adalah pada tahun 2019. Yakni menunjukkan angka 1,19 yang artinya setiap Rp1 kas yang dibutuhkan oleh aktivitas investasi dan pendanaan dibandingkan dengan kas yang diperoleh dari arus kas operasi yakni Rp1,19. Dan overall cash flow rasio yang terkecil adalah 2023 sebesar 0,68. Jadi pada 2023 perusahaan ini menghasilkan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah arus kas yang dibutuhkan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Next kita ke yang ini ya teman-teman, overall cash ratio dari PT Wismilak, yang mana yang kanan ya teman-teman untuk grafiknya. Kita lihat bahwa selama 5 tahun terakhir yang terbesar adalah 2023 yakni di angka 0,86 yang artinya setiap Rp1 kas yang dibutuhkan oleh aktivitas investasi dan pendanaan dibandingkan dengan kas yang diperoleh dari arus kas operasi adalah sebesar Rp0,86. Dan overall cash flow rasio yang terkecil adalah tahun 2019 yang mencapai minus 9,36. Jadi pada 2019 perusahaan itu menghasilkan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah arus kas yang dibutuhkan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Next, indirect method akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada indirect method. Nah, di sini dari indirect method mungkin bisa di next. Oke, jadi yang pertama di sini indirect methodnya itu kita menganalisis dari segi perusahaannya itu yang pertama ada perusahaan gudang garam. Nah,
Dari indirect method itu sendiri, yang pertama indikator kita lihat itu dari arus kas aktivitas operasi. Di sini 2018 hingga 2019 kita bisa lihat kalau arus kas dari operasi itu menunjukkan fluktuasi yang signifikan setelah peningkatan besar pada tahun 2020 yang mungkin disebabkan oleh penurunan pengeluaran selama awal pandemi. Nah, gudang garam itu mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 5.325.167 sebelum kembali naik sedikit pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 arus kas dari operasi kembali turun tajam ke 4.409.263 rupiah. Nah, ini mencerminkan adanya tantangan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas operasional. Setelah lonjakan pada tahun 2020, pengeluaran yang lebih tinggi dan mungkin perubahan dalam pola belanja konsumen menyebabkan penurunan arus kas. Penurunan ini terjadi dari tahun 2021 hingga 2023. Dan indikator yang kedua, kita bisa lihat dari aktivitas investasi. Jadi, gudang garam ini itu secara konsisten melakukan investasi besar setiap tahun dalam bentuk aset tetap dan investasi lainnya. Arus kas negatif yang stabil ini menunjukkan bahwa perusahaan itu terus berinvestasi untuk memperkuat kapabilitas jangka panjangnya. Namun, dari tahun 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan bertahap dalam investasi yang bisa membebani likuiditas perusahaan jika tidak diimbangi dengan peningkatan arus kas operasional. Nah, gudang garam tampaknya ini tuh dia berfokus pada investasi jangka panjang, namun tren kas negatif yang terus meningkat menunjukkan bahwa perusahaan itu juga perlu menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan likuiditas jangka pendek. Dan indikator yang ketiga, kita lihat dari aktivitas pendanaannya. Jadi, pada tahun 2020, gudang garam itu melakukan pembayaran yang besar-besar, menyebabkan arus kas dari aktivitas pendanaan ini mengalami yang namanya penurunan yang signifikan. Namun, pada tahun 2023, perusahaan itu mencatatkan penerimaan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.002.632 yang menandakan bahwa perusahaan itu mungkin telah mengambil pinjaman atau merestrukturisasi utang. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya di sini itu ada indirect method dari perusahaan Wismilk. Jadi yang pertama kita lihat dari arus kas operasi. Di sini arus kas operasi Wismilk itu menunjukkan pertumbuhan yang positif dan cukup stabil, terutama pada tahun 2022. Namun arus kas juga kembali turun menjadi 200.177.609.609.591 rupiah. Meskipun arus kas operasional Wismilk relatif stabil dan kuat, penurunan pada tahun 2023 ini mengindikasikan adanya peningkatan biaya operasional atau penurunan daya jual produk yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas finansial perusahaan. Yang kemudian, selanjutnya dari segi aktivitas investasi. Jadi di aktivitas investasi ini, Wismilk juga melakukan investasi secara konsisten. Jumlahnya itu fluktuatif. Jadi pada tahun 2023, arus kas dari investasi itu mencapai titik terendah pada periode 5 tahun terakhir. Dan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengeluaran untuk investasi aset tetap dan lainnya. Peningkatan tajam dalam pengeluaran investasi pada 2023 menandakan perusahaan itu berfokus pada pertumbuhan jangka panjang. Namun, investasi yang besar juga membebani likuiditas perusahaan secara signifikan. Dan yang selanjutnya kita lihat dari sisi aktivitas pendanaan. Jadi, Wismilk ini juga mengalami penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Dan pada tahun 2023, defisit arus kas dari pendanaan itu mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Dan ini disebabkan oleh pembayaran utang dan juga dividen. Wismilk juga cenderung mengurangi utang dan membagikan dividen secara agresif yang menyebabkan defisit besar dalam arus kas pendanaan. Mungkin bisa di next. Baik, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.